warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evita Adha Dan saya Melati Aura. Gak Macara. Salam Pramuka. Edisi Minggu 27 Desember 2020. Oke teman-teman TV Pramuka, di Salam Pramuka hari ini ada yang spesial loh. Betul banget Kak Evi. Karena di Salam Pramuka minggu ini kami akan membahas lagi ya berita-berita yang menarik di sepanjang tahun 2020. Bener banget Kemel. Dan langsung aja kita mulai dari bulan Januari. Suhu bumi pada Januari 2020 tercatat merupakan suhu Januari terpanas sepanjang sejarah. Pencatatan suhu dimulai sejak 141 tahun yang lalu. Peneliti dari National Oceanic and Atmospheric Administration mengatakan rata-rata suhu daratan dan permukaan laut mencapai 1,14 Celcius. Oke teman-teman semua, dari bulan Januari kita beralih ke bulan Februari. Ada apa aja sih di bulan Februari? Yuk langsung aja kita simak videonya. Badan Pusat Statistik menyatakan rata-rata upah buruh pada Februari 2020 sebesar 2,92 juta per bulan. Adapun rata-rata upah buruh laki-laki sebesar 3,18 juta, sementara perempuan 2,45 juta. Terdapat 7 kategori dengan rata-rata upah buruh per bulan di bawah rata-rata upah buruh nasional. Dari bulan Februari kita lanjut ke bulan Maret. Nah teman-teman, di bulan Maret ini ditemukannya sebuah kasus yaitu wabah ya Kak Evi di Indonesia. Mau tahu apa itu? Yuk langsung aja kita simak videonya. Dah. Hari ini saya mengumpulkan beberapa tagana dari Jakarta dan sekitarnya. Selain silaturahmi, tentunya saya sebagai Menteri Sosial memberikan apresiasi dan juga penghargaan kepada mereka karena mereka inilah sebenarnya yang lebih banyak turun di lapangan tentunya. Pada setiap bencana datang, relawan-relawan tagana yang dibina oleh Kementerian Sosial ini merupakan aset di bidang kebencanaan. Kami mengapresiasi sekali kerja keras mereka di lapangan. Di Indonesia mungkin sekitar hampir 39.000 ya. Di Jakarta sendiri sekitar 2.000-an. Sudah terbentuk tagana ini, jadi relatif mereka sudah siap siaga dan begitu ada kejadian mereka sudah ada di lapangan. Tanpa komando mereka sudah sangat well prepared begitu.
Udah kita kasih demam berdarah ya. Yang biasa mah. Kita ikut antisipasi. Jadi kalau sudah mulai nadanya meningkat, kita juga sediakan ruangan yang lebih, sampai kalau perlu velvet kalau harus disediakan kita biasanya sediakan. Sementara kami masih bisa tercover. Oke teman-teman semua, jadi di bulan Maret kemarin itu kan ditemukan kasus ya HIV di Depok, lebih tepatnya itu kasus virus corona, dan di bulan selanjutnya itu bulan April masih tetap melonjak tinggi untuk kasus virus corona ini. Dan selain tentang virus corona, ada juga beberapa berita lainnya. Mau tahu berita apa aja? Yuk langsung aja kita simak videonya. Kemudian karena terakhir saya melihat membaca bahwa WHO menganjurkan agar semuanya memakai masker. Saya minta juga penyiapan masker ini sekarang ini betul-betul disiapkan dan diberikan kepada masyarakat, karena kita ingin setiap warga yang harus keluar rumah itu wajib memakai masker, karena di awal WHO menyampaikan dulu bahwa yang pakai masker itu hanya yang sakit, yang sehat enggak. Tapi sekarang enggak, semua yang keluar rumah harus pakai masker. Presiden Jokowi memutuskan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT per keluarga sebesar Rp600.000 setiap bulannya. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan untuk keluarga miskin yang terdampak pandemi virus corona.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saat ini 209 negara di dunia termasuk negara kita Indonesia sedang menghadapi tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Masa yang berat bagi kehidupan kita, bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Dan kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada semua dokter, semua perawat, dan seluruh tenaga medis yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini. Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamrih, TNI, Polri, para relawan yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua. Atas nama masyarakat dan negara, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya karena apa yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lakukan merupakan pengorbanan yang luar biasa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang telah tinggal di rumah. Karena dengan berada di rumah, kita semua telah berupaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini. Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini, bergotong royong, bersatu padu, karena hanya dengan cara kebersamaan ini, kita akan dapat mengatasinya. Kita tidak sendiri, kita bersama dengan negara-negara lain yang juga mengalami hal yang sama, untuk bersama mengatasi pandemi ini, dan tetaplah bersabar, optimis, tetap disiplin berada di rumah, jaga jarak dalam berhubungan berinteraksi dengan orang lain, hindari kerumunan, rajin cuci tangan, pakailah masker saat keluar rumah. Ketika kedisiplinan kuat itu kita lakukan, insya Allah kita akan kembali pada situasi dan kondisi normal dan dapat bertemu dengan saudara, bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat dan tetangga dalam situasi yang normal. Tapi untuk saat ini, marilah kita tetap berada di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan naik yang di pinggir jalan. Apa kami yang kontak-kontak, Pak? Jadi gelombang kedua ini akan dibuka juga pada saat mereka ini yang 1,8 itu digeser ke gelombang kedua. Kemudian juga kami akan mengundang lagi, membuka lagi kepada publik di hari yang sama. Dengan demikian jumlah yang 1,8 itu nanti akan bertambah kembali. Dan nanti hari Kamis jam 4 itu
ditutup dulu untuk rekrutmen di gelombang kedua. Yang 1,8 ini akan ditanyakan apakah akan berlanjut di gelombang berikutnya, sehingga mereka tidak perlu mengulang registrasi yang telah dilakukan di awal. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19, ujian nasional 2020 resmi dibatalkan. Selain pembatalan UN 2020, ujian sekolah atau tes yang diselenggarakan dalam bentuk tatap muka tidak boleh dilakukan. Sebagai gantinya, ujian sekolah dapat berupa portfolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, atau asesmen jarak jauh lainnya. Sementara untuk ujian kenaikan kelas, berlaku prosedur yang sama dengan ujian sekolah. Untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020, Dinas Pendidikan dan Sekolah dapat menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk menghindari berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik di sekolah. PPDB untuk jalur prestasi dilaksanakan dengan melihat dua komponen penilaian, yakni akumulasi nilai rapor 5 semester terakhir dan atau prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah. Kemendikbud juga akan memberikan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan tentang pengelolaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah dan BOP atau bantuan operasional pendidikan yang dapat digunakan untuk membeli barang sesuai kebutuhan, termasuk untuk membiayai keperluan untuk pencegahan COVID-19 seperti penyediaan alat-alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan, masker, serta membiayai pembelajaran daring atau jarak jauh. Semua kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya preventif penyebaran COVID-19, mengingat kesehatan serta keamanan para siswa, pengajar, serta keluarga lebih penting. Sejalan dengan anjuran physical distancing, belajar dari rumah menjadi solusi di tengah pandemi seperti saat ini. Mendikbud menghimbau untuk melakukan pembelajaran daring atau jarak jauh. Dengan belajar dari rumah, siswa akan tetap dibimbing oleh guru. Materi pembelajaran difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pendidikan COVID-19. Tugas dan aktivitas belajarnya pun bisa bervariasi sesuai minat dan kondisi, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses dan fasilitasi belajar dari rumah. Pelaksanaan belajar dari rumah tidak hanya diperuntukkan bagi siswa. Para guru juga dihimbau untuk ikut berinteraksi serta membimbing para muridnya dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Sejalan dengan anjuran pembelajaran daring, Kemendikbud bekerja sama dengan provider jaringan komunikasi, sehingga siswa dan guru memperoleh subsidi data saat mengakses platform belajar online. Ayo, dukung pemerintah dengan tetap di rumah dan belajar dari rumah. Oke teman-teman TV Pramuka, dari bulan April kita berlanjut ke bulan Mei. Ada apa aja sih di bulan Mei? Ya langsung aja kita kepoin. Angka penyebaran COVID-19 kian hari masih semakin bertambah. Tenaga medis menjadi garda terdepan dalam penanganan langsung dengan pasien. Beragam alat kebutuhan medis pun menjadi keperluan utama. Kita bisa bantu mereka, selain dengan stay nyaman di rumah, juga dengan ikut berdonasi melalui wecare.id/Indomie lawan COVID-19. Bantuan akan berupa alat medis dan alat pelindung diri seperti hazmat, surgical masker, face shield, shoes cover, head cap, dan gloves. Mari berdonasi agar kita nyaman di rumah dan mereka tetap aman bekerja. Bagaimana beliau ini itu menata Bandung khususnya ketika beliau menjadi wali kota Bandung dan kemudian terpilih menjadi gubernur Jawa Barat. Begitu juga soal penanganan COVID di sana, kita juga ingin belajarkan.
Ya, terima kasih. Pertama, di bulan Ramadan ini saya ingin mengaturkan ke Pak Helmi dan warga di sana. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, ibadah kita. Kita sedang Ramadan di suasana yang sangat sulit. Perkenalkan, saya Mas Leno. Saya adalah sebagai seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit, yaitu RSPAD Gatot Subroto. Saya Dr. Debrina Dewi dan saya dokter relawan yang menangani kasus pasien dengan coronavirus. Rumah sakit RSPAD Gatot Subroto adalah sebagai rujukan utama nasional yang menangani pasien COVID-19 atau coronavirus, baik itu PDP dan ODP. Saya bekerja di salah satu bagian unit, yaitu bagian Departemen Bedah. Salah satu kekhawatirannya adalah saya takut terinfeksi oleh virus tersebut dari pasien, sehingga saya menjadi jatuh sakit dan menjadi pasien ODP ataupun PDP, sehingga dapat menularkan kepada keluarga, teman, kerabat, dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan beberapa teman saya mengalami rasa kecemasan yang cukup tinggi dan bahkan takut untuk menangani pasien COVID-19. Saya lebih takut kalau misalkan saya keinfeksi, kemudian saya menularkan itu ke orang lain. Sekali saya menularkan ke lansia dan mereka kena, apalagi kalau ada penyakit penyerta seperti asma, kemudian ada penyakit paru-paru lainnya yang sebelumnya sudah ada. Nah, itu bisa fatal. Dengan arti lain, dengan kata lain, saya membunuh mereka gitu. Hanya dengan saya menularkan penyakit ini, yang saya juga mungkin nggak tahu saya lagi nularin. Kami di sini sangat ketat untuk pakai APD. Kalau saya sempat share juga kemarin, kita pakai APD selalu berlapis-lapis. Sarung tangan double, masker double. Itu salah satu cara kami untuk sedia payung sebelum hujan. Jadi karena kami tahu resikonya sangat tinggi, karena kami tahu begitu kami masuk ke gedung rumah sakit itu anggap aja udah virusnya tuh ada di mana-mana. Rasanya agak aneh karena sarung tangannya kan double ya.
Jadi tiap kali saya kayak salaman ke pasien atau nggak salaman juga sih ya sebenarnya, pokoknya lagi ngobrol sama pasien itu karena terlalu banyak barrier buat saya, terlalu banyak halangan dari APD itu rasanya kurang keras aja gitu, nggak sebiasa yang saya rasakan kalau saya langsung ke pasien dulu. Ngobrolnya kayak kurang hangat, padahal saya tahu kalau ini terjadinya di dunia yang normal, ini pasti obrolannya hangat gitu, pasti hubungan dokter pasiennya terjalin jauh lebih baik daripada itu. Sayangnya juga susah dengar karena kan ketutup-tutup juga kan. Kita di mana-mana sekarang itu senjata kita, isolatif. Tameng kita isolatif. Kebetulan rambut saya suka turun kan, jadi kadang suka pakai isolatif kayak bando gitu, biar nggak turun aja sih rambutnya sih. Ketika petugas kesehatan baik dokter, perawat ataupun cleaning service yang bekerja di rumah sakit yang telah menggunakan ataupun mengenakan alat pelindung diri tersebut, kesulitan yang pasti dirasakan adalah rasa haus, menahan lapar, bahkan kepanasan, dan bahkan juga sampai menahan buang air kecil atau buang air besar. Kami di sini nggak pulang, jadi kami di sini memang stay di Wisma Atlet. Towernya berbeda, cuman kami stay di dalam kompleks ini. Dan waktu karantina pun kita juga di sini. Ya, jadi ada zonanya itu. Di sini kan dibagi 3, zona merah, zona kuning, sama zona hijau. Nanti tempat yang untuk publik itu di zona hijau. Sekarang kan saya paham kalau banyak orang yang merasa ini kok kita di rumah aja sih, bete banget di rumah aja gitu kan. Tapi harus diketahui kalau dengan ada di rumah aja itu you're doing something. Jangan pernah merasa di rumah aja itu nggak ada artinya buat kami tenaga medis di sini. Justru dengan ada di rumah aja itu yang kami harapkan gitu. Dengan ada social distancing, patuh pada aturan batuk yang benar, cuci tangan yang benar gitu. Itu yang you're doing a lot gitu buat kita ya. Anda harus paham itu. Jadi nggak selalu kok di rumah aja terus harus donasi, harus bikin APD di rumah atau itu perlu, yes, itu perlu. Kita tenaga medis kita memang perlu APD dan lain-lain, perlu donasi. Tapi lagi-lagi dengan Anda nggak ngapa-ngapain pun itu sudah ngebantu kita. Dengan Anda cuma di rumah aja itu udah ngebantu kita sekali. Pesan saya kepada seluruh anggota masyarakat supaya selalu menggunakan masker dimanapun dan kapanpun Anda berada. Jaga selalu kebersihan tangan, cuci tangan, gunakan hand sanitizer, dan jangan pernah ada stigma negatif terhadap kami, perawat, petugas medis Indonesia ataupun dokter, dan jangan pernah tolak jasa teman-teman petugas medis, baik perawat ataupun dokter yang telah gugur di lapangan, karena mereka adalah salah satu pahlawan kemanusiaan. Saya ucapkan terima kasih. Kita sadari betul bahwa sekarang ini belum ditemukan vaksin, belum ditemukan obat, sehingga tidak mungkin kita memberikan kekebalan kepada seseorang atau kepada semua orang agar kemudian yakin kebal dan tidak terserang penyakit ini. Oleh karena itu sekarang kita harus beradaptasi dengan situasi yang seperti ini. Mari kita kembali lagi kepada norma-norma baru yang harus kita jalani. Kita harus melaksanakan gaya hidup yang baru dalam situasi yang kemudian terjadinya pandemi COVID-19 ini. Kenapa ini diperlukan? Karena pandemi ini bukan hanya masalah negara kita. Ini masalah dunia, ini masalah global. Artinya, kalau kita tidak beradaptasi dengan cara hidup yang baru, maka kita tidak akan
bertahan menghadapi COVID-19 ini. Cara hidup gaya baru inilah yang kemudian kita kenal dengan bagaimana menerapkan pola hidup bersih sehat yang baru. Selalu atau rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menghindari kerumunan, menjaga imunitas diri dengan istirahat dan beraktivitas yang seimbang, dengan asupan gizi yang baik, dengan memahami bahwa penyakit ini harus kita kendalikan, bahwa penyakit ini harus merubah cara kita hidup. Inilah saudara-saudara sekalian yang kita maksudkan dengan gaya hidup yang baru, dengan tata cara normal yang baru. Mudah-mudahan ini juga akan bisa merubah perilaku kita keseluruhan, sehingga bukan hanya COVID-19 yang bisa kita kendalikan, tetapi penyakit yang lain yang penularannya juga mirip dengan COVID. Penyakit yang penularannya melalui saluran pencernaan dan melalui makanan karena kebiasaan hidup kita yang lebih bersih dan lebih bagus, maka ini bisa kita kendalikan. Berita bulan Juni diawali dengan fenomena langit yang akan terjadi di bulan Juni 2020. Yang pertama, kesejajaran Jupiter dan Saturnus. Konjungsi atau kesejajaran Jupiter dan Saturnus pada bulan ini dikatakan Marufin bisa dilihat setiap hari selama bulan Juni 2020. Waktu yang paling baik untuk menyaksikannya adalah di pagi buta menjelang fajar. Pada tanggal 1 Juni 2020, Saturnus dan Jupiter dapat diamati mulai pukul 21:30 waktu Indonesia bagian Barat dari arah timur hingga barat. Yang kedua ada gerhana bulan penumbra. Pada tanggal 6 Juni mendatang, Anda dapat menyaksikan gerhana bulan penumbra bersamaan dengan bulan purnama. Fenomena ini dapat disaksikan mulai pukul 00:46 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir pukul 4:04 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga ada fenomena titik balik matahari. Titik balik matahari adalah kondisi saat matahari berkedudukan paling utara. Titik balik matahari adalah kondisi saat matahari berkedudukan paling utara dalam gerak semu tahunannya. Pada saat itu matahari secara berangsur-angsur bergerak semu ke selatan menuju ke arah Khatulistiwa yang diprediksi terjadi pada tanggal 21 Juni 2020 mendatang. Yang keempat ada fenomena gerhana matahari cincin. Fenomena gerhana matahari cincin diprediksi akan terjadi pada tanggal yang bersamaan dengan titik balik matahari yaitu 21 Juni 2020 mendatang.
Gerhana matahari cincin ini dapat melintasi wilayah Afrika dan Asia, sementara di Indonesia hanya nampak sebagai gerhana sebagian yang terjadi pada sore hari menjelang matahari terbenam. Yang kelima yaitu fenomena komet Lemon. Komet ini berperiode sangat panjang yaitu sekitar 8.900 tahun dan baru ditemukan pada Oktober 2019. Komet ini akan melintasi perihelionnya pada 18 Juni 2020. Diperkirakan menjelang 18 Juni tersebut, magnitudonya mencapai +5. Imam Nahrawi dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi terkait gratifikasi dan pemberian dana hibah Kemenpora kepada Komite Olimpiade Indonesia. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 18 juta rupiah kepada imam serta mencabut hak untuk menempati jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani hukuman pidana. Hakim juga menolak permohonan justice collaborator yang diajukan oleh Imam Nahrawi. Harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Dari bulan Juni kita berlanjut ke bulan Juli. Ada apa aja sih di bulan Juli? Yuk kita simak videonya. Pemerintah melalui Menteri Keuangan mulai 1 Juli kemarin resmi memberlakukan pajak pertambahan nilai atau PPN atas pembelian barang dan jasa dari pedagang atau penyelenggara perdagangan sistem elektronik atau PSME. Staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo mengatakan, PPN dikenakan terutama jika masyarakat yang berbelanja online melalui marketplace dengan jumlah transaksi besar atau sekurang-kurangnya 600 juta rupiah setahun. Selain itu, Justinus menambahkan, pelaku usaha yang ditunjuk untuk memungut PPN adalah yang memenuhi kriteria, yakni memiliki nilai transaksi dengan pembeli melebihi 600 juta rupiah per tahun, dan diakses lebih dari 12.000 pengakses dalam 1 tahun atau 1.000 pengakses dalam 1 bulan. Pemerintah mengenakan PPN atas penyerahan barang atau jasa digital lintas batas cross border demi untuk menciptakan fairness. Kenapa? Karena selama ini penyerahan barang atau jasa non-digital dan penyerahan barang atau jasa digital dalam negeri sudah dikenai PPN. Sedangkan yang lintas batas atau cross border belum dikenai PPN, maka sekarang mereka wajib memungut PPN. Permasalahan sampah plastik bagi masyarakat di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. Sampah plastik yang tidak bisa terurai dapat menyebabkan masalah terhadap lingkungan. Namun tidak demikian bagi warga Desa Rawalele, Kecamatan Dauan, Subang, Jawa Barat. Desa mereka kini tidak pernah membuang sampah lagi ke TPA. Pasalnya, mereka kini mempunyai alat pengolahan sampah menjadi pembasmi hama dan pupuk. Dengan alat yang mereka miliki, warga kini mulai rajin membersihkan lingkungan dari berbagai sampah plastik maupun organik. Setiap hari mereka keliling kampung dan sungai untuk membersihkan lingkungannya dari tumpukan sampah. Uniknya, alat pengolahan sampah ini dibuat dari bahan-bahan bekas, seperti drum untuk tempat pembakarannya dan besi bekas untuk kerangkanya. Sementara untuk kompornya dirangkai oleh salah satu warga yang memahami teknik mesin.
sehingga api dapat menyembur sempurna hanya dengan bahan bakar oli bekas dan air. Dengan alat pengolahan ini, sampah organik dapat menghasilkan pupuk dan cairan pembasmi hama, sedangkan sampah plastik atau non-organik menjadi debu yang dapat dicampur dengan pupuk organik. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke bulan Agustus. Nah, di bulan Agustus ini ada apa Kak Evi? Seperti yang kita ketahui, di bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan untuk Indonesia. Gimana teman-teman, penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya. Seorang pemancing tenggelam setelah terhempas ombak tinggi di dermaga Pelabuhan Kendal. Korban yang memancing di bebatuan ini tidak berada di lokasi saat temannya menjemput menggunakan perahu nelayan. Tim SAR gabungan dari BPBD Kendal, Basarnas Semarang, Sitbat PMI Kendal, Siaga Bencana Basarnas, dan Bagana Kendal melakukan penyisiran di sekitar dermaga Pelabuhan Kendal untuk mencari keberadaan korban. Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah pemancing yang hilang terhempas ombak di dermaga Pelabuhan Kendal. Korban ditemukan tersangkut mangrove 3 km dari lokasi hilangnya korban di kawasan industri Kendal. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah industri obat dan jamu ilegal di Kabupaten Cilacap. Petugas menangkap 7 orang tersangka. Selain itu, petugas juga menyita ribuan obat dan kemasan jamu siap edar yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Ignatius Agung Prastioko mengungkapkan, pabrik obat dan jamu ilegal tersebut sudah beroperasi selama 2 tahun dengan keuntungan bersih 15 juta rupiah per bulan. Dua mantan narapidana asal Kabupaten Pemalang babak belur di masa setelah kepergok mencuri sepeda motor milik warga yang tengah parkir di Pasar Tegal-Gelaga, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Saat diinterogasi polisi, salah satu pelaku pencurian mengakui dalam aksinya hanya memerlukan beberapa menit saja untuk bisa membawa kabur sepeda motor yang diincarnya. Warga sekitar Gejayan Sleman, Yogyakarta mengeluhkan aksi mahasiswa yang sering dilakukan di kawasan Gejayan tersebut. Warga sekitar mengeluh karena kehilangan pendapatan. Warga meminta kepada mahasiswa agar tidak menggunakan kawasan Gejayan sebagai tempat aksi. Mereka berharap mahasiswa sebagai intelektual muda mampu menyalurkan aspirasinya dengan baik tanpa harus mengganggu kehidupan rakyat kecil. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mendatangi rumah Tri Widiawati, istri Abdul Wahid, ABK di kapal Nuron Wahyu, Taiwan, yang meninggal namun jenazahnya belum dipulangkan ke Desa Duku Malang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Ida Fauziah berjanji akan berupaya untuk memulangkan jenazah ABK tersebut dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ida Fauziah meminta doa agar upaya bisa terkabul. Lembaga Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah Lazismu Kudus memberikan bantuan paket sembako kepada guru Madin dan TPQ hingga kelompok bermain di Kudus. Rencana bantuan akan berlangsung hingga 3 tahap. Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban mereka karena terdampak pandemi. Sebagian dari mereka banting setir berjualan keliling untuk mencukupi kebutuhan hidup di tengah pandemi ini. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang dimana upacara kali ini menerapkan protokol kesehatan dan tidak mengundang masyarakat secara langsung. Upacara pun berlangsung khidmat. Belok kiri!
Hadirin dimohon berdiri. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata. Rak! Tegak senjata. Rak! Setelah bulan Agustus adalah bulan September. Nah, ada berita apa aja sih di bulan September? Yuk langsung aja kita simak cuplikannya. Presiden mengatakan di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di angka 2,79%. Namun memasuki kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus. Pada kuartal ketiga ini Indonesia masih memiliki 1 bulan lagi, yakni bulan September. Jika masih minus, maka Indonesia akan memasuki resesi. Diketahui ada 3 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yakni Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah. Sementara 3 provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Bali, DKI Jakarta, dan Yogyakarta. Yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, kita tahu kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97%, negara lain sudah minus. Tetapi di kuartal kedua kita sudah pada posisi minus 5,3%, sudah minus. Untuk itu, untuk kuartal ketiga yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Diketahui sebuah pulau pendek yang berada di Desa Boneatiro, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, dijual di situs jual beli online dengan harga murah. Dalam situs jual beli online itu, pulau pendek tersebut dijual dengan harga Rp36.500 per meter persegi. Lahasa, seorang warga yang tinggal seorang diri dalam pulau tersebut, mengaku kaget dengan adanya penjualan pulau pendek. Menanggapi hal itu, Menteri KKB Edi Prabowo mengaku baru akan mengecek informasi yang beredar di media sosial. Hanya saja, ia menjelaskan bahwa setiap masyarakat diperbolehkan mengusahakan pulau atau wilayah untuk dikelola, tentunya dengan perizinan yang berlaku. Diungkapkannya, kesempatan tersebut diberikan untuk warga Indonesia dan tidak diperbolehkan untuk investor asing. Banyaknya keluhan masyarakat Kota Kendari terkait kendala dalam mengikuti belajar dengan sistem berjaringan atau daring yang harus menggunakan biaya pembelian pulsa data kini terjawab sudah. Pasalnya pemerintah pusat akan memberi bantuan kuota internet gratis ke seluruh siswa
baik itu taman kanak-kanak, SD hingga SMP se-Kota Kendari. Saat ini Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari masih melakukan koordinasi terhadap seluruh sekolah, baik itu tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama terhadap perampungan data pokok pendidikan atau Dapodik. Dan juga nomor ponsel siswa telah dimasukkan dalam data Dapodik. Siswa yang diberikan bantuan kuota internet gratis adalah mereka yang masuk dalam data Dapodik. Adapun besaran kuota internet gratis per siswa sebesar 35 GB setiap bulannya. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Kendari, Muhdar, mengatakan rencana realisasi pemberian kuota internet gratis kepada siswa pada bulan September 2020. Paket data gratis tersebut akan masuk ke nomor handphone siswa langsung. Pemberian paket ini adalah kebijakan pemerintah pusat di mana ditujukan kepada semua peserta didik, baik itu jenjang TK, SD maupun SMP yang selama ini menggunakan proses pembelajaran melalui daring. Apakah itu dia lewat Zoom, Google Classroom, WA, atau sebagainya. Yang penting dia menggunakan HP, itu akan disubsidi oleh pemerintah untuk kelanjutan pembelajarannya. Mengingatkan selama ini banyaknya keluhan-keluhan masyarakat tentang beratnya untuk melaksanakan pembelajaran daring karena paket yang mahal lah apa semua. Nah, ini disautur adalah pemerintah pusat. Nah, pengambilan data itu adalah dilakukan di penginputan data itu di sekolah. Oke teman-teman semua, dari bulan September kita beralih ke bulan Oktober. Di bulan Oktober ada apa aja ya Kak Emel? Daripada penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Dua wartawan yang meliput aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Tarakan, Kalimantan Utara menjadi korban penembakan air dari Polres Tarakan. Akibatnya, reporter TVRI Arif Rusman dan radar Tarakan Ifran Syah terluka cukup serius. Bahkan kamera foto dan video yang dibekali dari kantornya rusak. Insya Allah untuk biaya pengobatan dan sebagainya bisa kami bertanggung jawab ini ya. Kemudian untuk peralatan dan sebagainya insya Allah juga nanti kami akan tinggal. Sementara Kapolres Tarakan akan memeriksa secara internal operator mobil water cannon yang menyemprot wartawan apakah ada kesengajaan atau tidak. Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan terutama di tengah pandemi COVID-19. Terdapat 2,9 juta usia pekerja baru, 6,9 juta pengangguran, dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19. Presiden pun mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong pengadaan lapangan kerja di sektor padat karya, mengingat tingkat pendidikan pekerja di Indonesia 87% adalah lulusan sekolah menengah atas ke bawah, di mana 39% diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Sementara terkait pihak yang tidak puas atas Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden mempersilahkan pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Saya perlu tegaskan pula bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Jadi setelah ini akan muncul PP dan Perpres yang akan kita selesaikan paling lambat 3 bulan setelah diundangkan. Kita pemerintah membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat dan masih terbuka usulan-usulan dan masukan dari daerah-daerah. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Dan kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini,
silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mengajukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk reformasi struktural dan transformasi ekonomi, meliputi melindungi pekerja, memberi kemudahan UMKM dan koperasi membuka izin, menciptakan lapangan kerja baru, melindungi warga negara yang telah bekerja, mengurangi korupsi dan pungli liar dengan menyederhanakan proses perizinan, serta membawa Indonesia keluar dari middle income trap atau meningkatkan pendapatan kelas menengah ke bawah. Selanjutnya adalah bulan November. Nah, di bulan November ini ada berita apa aja sih teman-teman? Penasaran? Yuk kita langsung aja lihat. Beberapa perusahaan yang menjanjikan vaksinnya untuk Indonesia adalah AstraZeneca, Sinovac, dan Sinopharm. Pemerintah mencatat 160 juta orang yang menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19, yang terdiri dari tenaga medis, TNI Polri, masyarakat umum, hingga pelaku ekonomi. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menambahkan, Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri BUMN kini dalam perjalanan ke Inggris dan Swiss untuk mengamankan komitmen pengadaan vaksin COVID-19 dari sumber yang telah ada. Pemerintah mengungkapkan program vaksinasi COVID-19 akan dimulai pada awal bulan November 2020. Indonesia akan mengandalkan vaksin buatan Tiongkok, yaitu CanSino, yang menyanggupi 100.000 vaksin single dose pada bulan November 2020 dan sekitar 15 hingga 20 juta untuk tahun 2021. Sementara itu, Sinopharm akan mendatangkan 5 juta dosis pada bulan November 2020 dan Sinovac yang menyanggupi ketersediaan 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020. Pertanyaannya, apakah semua vaksin yang akan digunakan oleh pemerintah sudah melalui uji klinis dan mendapat persetujuan dari Badan Kesehatan Dunia WHO? Dan yang terpenting, selain bisa mencegah virus corona, vaksin harus dipastikan aman bagi yang menggunakan. Nah teman-teman semua, sekarang kita sudah masuk di bulan Desember. Dan bulan Desember ini adalah penutup untuk tahun 2020. Kira-kira ada berita apa aja ya di bulan Desember? Yuk langsung aja kita kepoin. Sebanyak 1,2 juta vaksin COVID-19 buatan Sinovac tiba di Indonesia. Vaksin tersebut dibawa menggunakan pesawat Garuda Indonesia jenis Boeing 77300ER dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia bagian Barat. Namun Presiden RI Jokowi mengingatkan vaksin tersebut tak bisa langsung digunakan. Vaksin harus melewati tahapan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Vaksin baru dapat digunakan setelah mendapatkan izin edar atau persetujuan penggunaan pada masa darurat. Terima pertama divaksin pertama kali. Pengumuman itu disampaikan Rabu siang di Istana Merdeka. Dalam keterangan resminya, Joko Widodo mengatakan vaksin COVID-19 yang akan diberikan kepada masyarakat pada awal tahun 2021 akan dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah alias gratis. Jokowi juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain terkait ketersediaan vaksinasi gratis agar tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak dapat mengakses vaksin COVID-19. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Jokowi juga menyatakan kesediaannya sebagai jajaran pertama yang divaksin di Indonesia. Hal ini guna memberikan rasa kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman untuk digunakan. Oke teman-teman TV Pramuka, kita kan sudah mau libur panjang nih ya Kak Evi. Untuk teman-teman yang akan berlibur, jangan lupa terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Oke teman-teman TV Pramuka, berita tadi merupakan penutup untuk Salam Pramuka hari ini. Jangan lupa saksikan kami terus di hari Sabtu dan Minggu pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. hanya di TV Pramuka. Saya Evita Darha dan saya Melati Aura. Pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.